يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبقوله في الدارين آمين. Semana qaluhu fa inna man 'alama kaya fa inna man mawasune wong 'allama kang ngajari sapa man ka ing sira ngajari harfan ing sak huruf sifate harfan wahidan kang siji sing huruf mau mimma bayane saking perkara allama tahtaju mimma saking barang tahtaju kang butuh sapa sira ilaihi maring ma fi dini ing dalam masalah agama fahuwa mongko utawi man allamaka iku abuka bapak sira fi dini ing dalam masalah agama. Dalam takrif mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang mengajarimu tentang satu huruf, yang satu huruf itu kamu membutuhkannya di dalam masalah agama, maka orang tersebut termasuk bapak kamu. Bapak kamu bimbing di dalam masalah rohaniyah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Umpama bi-nya itu tidak ada, sholatnya kita sah apa tidak? Tidak. Karena sholat itu harus ada Fatihah. Sementara Fatihah membutuhkan satu huruf, yaitu bi. Kalau ada orang yang mengajari kita tentang makharijul huruf bi, ba itu di mana tempatnya? Bismillah itu dibaca bis sama bas. Kemudian kita membutuhkan huruf bi atas guru yang mengajari kita, maka guru itu termasuk abuka, bapak kamu, bapak. Tapi jangan disalahgunakan ya. Maksudnya bukan bapak kandung loh, bapak pemilik roh. Muhrim yang tidak muhrim tetap tidak muhrim. Yang muhrim tetap bapak ibu kandung. Guru itu ya gak muhrim. Wong tidak ada dana. Kayak akhir-akhir ini viral, ada yang kiai dari Pati yang sudah viral, kemudian membuat modus harus takdim kepada gurunya, harus hormat, tapi menyuruhnya itu ada modus. Akhirnya apa? Naudzubillah min dzalik, berbuat kepada santriwatinya sesuatu yang tidak senonoh, kemudian itu dibuat alibi. Tidak boleh takdim itu dibuat modus guru, itu nggak boleh. Kemudian dia berbuat zina, naudzubillah, ini lagi viral nih lama ini kiai-kiai ini modusnya modus badukun, berobat, mengobati muridnya, kemudian diajak jalan-jalan sholawatan.
Wah, ini nggak jelas. Publik masyarakat umum menyatakan bahwa tetap itu kiai tetap salah, benar. Jadi jangan dibuat modus besok kalau kalian jadi kiai, jadi ulama, ya, ilmunya banyak, jangan sampai nafsu melebihi itu, kemudian takdim di dalam kitab taklim ta'lim disalahgunakan. Maksudnya abuka itu ya bukan bapak kamu kandung, tetapi tetap abuka itu dalam rangka wasilah ilmu antara Allah dengan kalian, itu guru sebagai wasilah. Lagi viral nih, rame. Bukan masalah mencoreng pondok, tapi tetap orang umum sekarang sudah pinter. Mana yang guru betul-betul guru alim, mana guru-guruan. Rata-rata yang punya kasus seperti itu biasanya darut tahfiz yang gurunya nggak alim, rata-rata. Yang pertama, yang kedua, dia itu hartanya banyak, kemudian mengumpulkan santri-santrinya, anak yatim, kemudian dibiayai. Kemudian dia manggil guru-guru, dia yang gaji. Ini yang harus hati-hati ya, anak-anak perempuan, ya juga laki-laki, paham ya? Jadi betul-betul gurunya harus bersanad, harus alim, bersanad. Jadi jangan menyalahgunakan taklim. Ini ada dua kemungkinan ini. Orang awam itu ada dua kemungkinan. Satu, tidak senang sama kiai, kemudian kasus itu diperlebar, ngelak-ngelak ulama yang benar-benar ulama dielak-elak. Yang kedua, ada kemungkinan memang jujur bahwa memang kiai itu oknum yang tidak baik sehingga membuat modus. Ini kalian harus tahu supaya jelas. Dan insya Allah cari guru harus benar-benar bersanad kepada gurunya hatta Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dielek-elek kitabnya. Wah, taklim ini seperti ini, nggak boleh. Harus oknumnya, apa? Oknumnya yang tidak paham tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekiaiannya itu, ketokohannya untuk topeng. Untuk apa? Topeng, cari duit, topeng, mengumbar hawa nafsu, pakaian kiai tapi jurune bejat. Nauzubillahi min. Ini sudah ketangkap nih kiainya. Oknum kiai ya, bukan kiai. Oknum kiai sudah ketangkap, kemudian dimasukkan ke kepolisian, diproses hukum. Kurang lebih ada 50 santriwatinya yang kena kasus ini. Jadi kalian harus hati-hati, mencari guru harus hati-hati. Jadi jangan menyalahgunakan kitab takdim, kemudian mengkultuskan, nggak boleh. Selama kiai itu tidak mengajak kemaksiatan, ikuti. Tetapi kalau sudah menabrak norma-norma agama, syariat, harus kita tidak mengikuti. Selama guru itu merintah yang sesuai dengan hukum, ikuti. Kalau tidak, jangan. Nah, tanda kutip ini bahasa taklim ini harus diluruskan. Diluruskan artinya kita harus mengikutinya, tapi harus jangan pakai modus apa? Modus untuk syahwatiyah, apa? Syahwat. Atau untuk dunia. Tidak ulang lagi, orang yang mengajarimu tentang agama, walaupun satu huruf yang kamu butuhkan itu adalah abuka, bapak kamu, bapak kamu dalam masalah agama. Tapi tetap kalau tidak muhrim ya tidak muhrim, yang muhrim ya tetap muhrim. Siapa yang muhrim? Ya bapak ibu kandung.
Tapi tidak boleh tidak ada kata takdim. Karena apa? Karena guru itu wasilah antara Allah dengan kita untuk pengambilan atau mencari ilmu. Wa kana la'ana. Ini ke depan Pak Nur yang minta yang laki-laki yang perempuan harus betul-betul pintar alim tentang agama. Jangan separuh-separuh. Kalau udah separuh-separuh itu kayak gitu kasus-kasusnya dan sebagainya. Tidak kenceng memegang syariat salah-salah. Ini Pak Nur minta kalau rumah saliwat-saliwati harus menjaga akhlaknya, nama baiknya, dan kita doakan mudah-mudahan berhasil semuanya menjadi anak-anak besok menjadi tokoh yang memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan itu paling orang pintu nggak dibuka ya, apa nggak ditutup ya butuh ditutup. Tetap taati khususnya perempuan harus bisa menjaga dengan baik kehormatannya. Mana tadi? Wakana sapa ustaduna, sapa guru kita, rupanya Asy-Syaikh al-Imam kang dadi imam. Sadiduddin Asy-Syairazi, rupanya Sadiduddin Asy-Syairazi. Ini jenenge badal. Yaqulu iku dawuh sapa Ustadzuna Asy-Syaikh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi. Dawuh qala masyayikhuna. Rupane dawuh qala masyayikhuna, tolong. Qala dawuh sapa masyayikhuna, sapa pira-pira guru kita. Rupane dawuh man arada an yakuna ibnuhu aliman yafama bagi an yura'iya al-ghuraba min al-fuqaha. Dawuh guru-guru kita ini katanya, dawuh Asy-Syaikh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi punya gurunya sering memberikan warning, memberikan peringatan, memberikan statement. Statementnya bagaimana? Man utawi sapane wong, siapa saja arada kang ngarepaken sapa man, siapa yang menginginkan ayakuna ing to ana ibnuhu apa anake man, putranya man. Siapa yang menginginkan anaknya aliman iku menjadi wong kang alim. Aliman iku dadi wong kang alim. Jawabe man payambali mongko sayudzo, maka sebaiknya. Payambali mongko sebaiknya sapa man ayyuraya ing yen jaga, ngreksa to jaga, menjaga, ngreksa sapa man. Ngreksa al-ghuraba ing pira-pira wong kang gharib. Ghuraba iku wong kang gharib. Ghuraba iku wong kang pira-pira wong kang gharib. Ghuraba itu orang yang membara. Ghuraba itu maknanya orang-orang yang mengembara, mencari ilmu. Jam'u gharibin, jam'e lafadz gharib. Jadi gharibun
atau minjam taksirin ghuraba. Ghuraba itu jamak taksirnya apa? Orang yang mengembara. Termasuk kalian ini besok mengembara. Sekarang sudah mengembara di Alumah. Besok mengembara kemana nggak tahu. Ada yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Mungkin ada di Riau sendiri, nggak tahu. Ini guru. Banyak bagi maka sayudo sebaiknya sokoman ayuroya ingin tonjogo ngerso sokoman al-guruba ing piro-piro pengembara minal fuqaha bayane guruba saking piro-piro alim fikih. Elsa nek kepengin duwe anak ngalim mohon nasa besok kan punya anak. Besok Randy nek duwe anak kepengin duwe anak alim. Ya kan cita-citanya punya anak semua. Ya mudah-mudahan punya anak. Anaknya sing apik. Iku cita-citanya. Siapa yang kepingin anaknya menjadi anak yang alim, orang yang pinter agama, orang yang alim dan amil, orang yang pinter dan orang yang menggunakan ilmunya, maka harus punya iktikad baik. Sebaiknya dia menjaga orang-orang pengembara yang alim fikih. Adik santri kudu seneng. Pak Nur bangunin kenceng itu bukan gak seneng, banget seneng ya. Ben anak-anak Pak Nur pinter, konsisten ngaji ya kudu diobrak-obrak. Subuh diobrak, mukul bukan berarti gak sayang, sangat sayang sekali. Daripada belok orang suku, Pak Nur tanggung jawab, paham? Nah ini siapa yang cinta kepingin anaknya menjadi yang orang alim, kudu seneng pengembara alim fikih. Yai Taufikul Hakim kesini harus melok seneng, harus dijaga, menghormati orang alim. Ben apa? Anak cucunya besok menjadi orang alim. Mbahnya Pak Nur itu enggak alim. Mbahnya, bapaknya mama saya itu enggak alim. Orang iso maca kitab kaya kalian. Tapi seneng kok sama ulama. Mbah Mun kalau ngaji bawain kitabnya. Apa yang terjadi? Anak cucunya rata-rata pinter. Ya minimal ngerti alif bata. Iso maca kitab sithik. Iso ngakoni ilmu ben kaya yang disenengi. Senengnya seneng artis-artis infotainment. Wah, fitnah tok. Anak itu jadi fitnah tok. Gayanya kaya infotainment cafe. Wah, iki jadi sing diidolakan kudu ulama. Pak Nur idolakan Mbah Mun ben somben anake sithik-sithik kecipratan berkain Mbah Maimun. Sayyid Muhammad yang sering kita baca Yasin Fadilah ben kecipratan keulamaannya, keberkahan. Jadi mengidolakan itu jangan salah. Mengidolakan warisnya Nabi yaitu ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Orang kok sing enggak jelas-jelas ini catatannya. Jadi ghuraba ini ya orang-orang yang pengembara mencari ilmu atau santri kudu seneng. Sikap santri kudu seneng. Makanya Mbah Mun kadang-kadang memberikan statement nek kepengin anake dadi alim, rumahnya harus mau tabarruk dinggo ngaji ben kecipratan anake iso alim. Ini rumah untuk ngaji. Nah Pak Nur nggak ada yang lain. Pak Nur mendidik kalian, menjaga kalian
mencintai kalian karena kalian santri ben anak-anak cucu kamu ke depannya itu iso kecipratan berkah kalian semua untuk juga ada yang wayu krima. Sikapnya apa? Menjaga hurba orang-orang yang pengembara ulama fikih itu. Sikapnya bagaimana? Wayu krima lan mulyakaken sapa man hum ing fuqaha orang-orang alim fikih. Bukan agniya loh ya. Bukan orang kaya, bukan, tapi fuqaha yang kita muliakan. Jangan memuliakan orang dari sisi hartanya, tapi muliakanlah dari sisi ilmunya. Memang benar kiai nggak mau dimuliakan di kultusan enggak, tapi bagian dari itu santri harus memuliakan ilmunya. Wa yukrimahu muliakan. Wa yu'adzima lan gungaken sapa man ngegono hum ing fuqaha. Harus takdim, ada rasa takdim kepada fuqaha, apa? Alim fikih. Jadi bukan alim thariqah tok. Kadang-kadang nek thariqah tok orang fikih itu jadi kafir zindik, rawan ini. Harus alim fikih, apa? Syariat yang kita kedepankan. Kayak saudara guru kita Gus Baha. Gus Baha itu fikihnya luar biasa. Santri-santri Mbah Mun itu fikih yang dominan. Walaupun tidak menafikan sufinya, ya. Mbah Mun itu syariatnya kuat, tapi beliau bukan berarti tidak membolehkan thariqahnya. Didahulukannya harus fikih dulu. Lah fikih itu perangkat yang paling banyak. Ada usul fikih, ada qawaidul fikih. Semua itu harus didasari ilmu ma'ani balaghah dan harus didasari lagi namanya ilmu alat grammar bahasa Arab, ilmu nahwu. Tidak akan matang memahami ilmu fikih kalau ilmu alatnya nol. Paling-paling hanya teks saja, baca teks saja. Ini penting, makanya ben ketularan bertakdimlah kepada ulama fikih. Wa yut'imalan ngekei sedekah makanan lan memberikan daharan sapa man hum ing ulama fikih. Jadi kalau ada ulama betul-betul ulama bukan karena kayanya tapi ilmunya, itu dimuliakan, digawe kopi, digawe jajan, digawe makan. Dalam rangka apa? Ben ilmu ning mau berkah nempel ning kita lan anak-anak cucu. Aja medhit ambek ulama itu aja medhit. Nah, makanya iki paedahe ana ulama, akhire omahe ana AC. Iki berkah ulama. Iya. Soalnya kiai lan AC. Berkah ana ulama, ana dijadil omahe. Nah, ini enggak ada yang lain Pak Nur, hanya mentakdimi ulama yang alim. Siapa? Taufik. Itu Taufik alim Allah. Ada Gus Roji kemarin, putranya guru, dimuliakan. Juga diberikan pasugatan daharan semampunya. Wayuk tia nek kepengin duwe anak kudu wayuk tia lan memberikan bingkisan, memberikan sapa man hum ing fuqaha, memberikan syai'an ing suci-suci. Syai'an ing suci-suci, duwene amplop tapi dia isi, dia salaman amplop. Bukan kiai amplop bukan, tapi kita sing kepengin anak cucune iso koyok kiai ini.
bisa seperti ulama ini, ulama fikih ini. Jadi sekali lagi memuliakan bukan hartanya, tapi ilmunya. Itu pegang. Aja medhit duwene telo ya dikai telo. Duwene amplop sedekah ya dikai sedekah. Duwene sarung ya dikai sarung. Duwene apa dikai disedekahne. Makanya ulama-ulama biyen, masyarakat santri-santri biyen iku sak duwe klapa ya digawa kelapa. Kadang-kadang gak bisa. Sekarang kalau Pak Nur enggak kelapa, bawa Moro Indomaret ini tahatus bisnis namanya, menampakkan ben kalian bisa niru. Pak Nur kalau suatu kiai itu harus tidak lupa mampir di Alfamart. Nah orang Indo, nah orang warung ini bawa sekresek, gula, kopi, teh, jajan. Kenapa? Karena kiai ini, ulama fikih ini, itu tamunya banyak. Akhirnya yang diberikan saudara itu tadi diberikan juga kepada tamu-tamunya, paham ya? Nah yang memberi itu tafaul biar anaknya alim, kalau kiai iki ulama fikih betul, ben ketularan anaknya alim. Ini yang penting. Ini prinsip ta'limul muta'alim, ya, memberikan sesuatu. Jadi aja medhit sowan nganter anaknya ke kiai, dulu kok gak nggawa jajan gelas. Lah kok pedhi tenan. Ya nggawa ya, memberikan wayu'ti yang syai'an. Membawanya bukan kiai minta enggak, tapi kalian yang butuh. Ben anake bin ketularan pinter gitu ya maksudnya. Jadi jangan dibalik, wah kiai butuh ini enggak. Nek bener-bener ulama enggak kayak gitu. Jadi mensedekahi guroba minal fuqaha itu bagian dari tafaul ben anak cucune ibu iso alim fikih kaya sing kita senengi, kita idolakan dengan lewat apa? Sedekah. Gitu. Ini dasarnya. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana ibnuhu sapa anak imam iku aliman khabari yakun lam yakun aliman iku alim yakunu mongko ana hafiduhu apa anak cucune man iku aliman alim. Kita wis seneng menghormat, mentakdim, memberikan sedekah, bisyarah kepada ulama fikih al-ghurba minal fuqaha. Kok anaknya enggak alim? Bisa kalau anaknya enggak alim, yakunu hafidhu aliman, maka cucune kok alim. Cucunya ya alim. Kalau enggak anaknya ya cucunya. Dan survei membuktikan orang yang punya akhlak adab, senang idola kepada ulama fikih, rata-rata anaknya kalau enggak cucunya alim alama seperti yang diidolakan. Idolakan. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya